tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari, oh hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudari untuk beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata dan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman dalam ibadah pagi ini adalah Pendeta Nyonya Paskaina Listeri Suripati. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat dipersilakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kidung Jemaat nomor 6 bait 1 dan 2, Hai mansyurkanlah. Jemaat, mari kita menghadap Allah dengan penuh sukacita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kolose 1 ayat 28. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami.
pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bersedia bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 yang menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku hamba Yesus Kristus, kembali kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat, mari kita semua berdiri. Bersama-sama kita akan menerima perintah hidup baru, sebagaimana yang dicatatkan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan menyatakan, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima akan firman daripada kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran, juga hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya dapat kami pahami, kami juga dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan hari ini terambil dari kitab Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga yang ke-13. Efesus pasal 3 ayat pertama hingga ke-13 yang menyatakan rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertian akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayanannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama ada di bawah terang tema dalam pemberitaan firman Tuhan. Keragaman adalah anugerah ilahi. Dengan terang tema yang seperti ini, sekaligus di bawah Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13, kita akan merenungkan keberadaan diri kita sebagai orang percaya yang telah diberikan, dianugerahkan anugerah keselamatan. Kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah keragaman kita yang adalah anugerah Tuhan. Jemaat, kita membaca kitab Efesus, surat yang dibuat oleh Rasul Paulus. Efesus pernah menjadi kota terpenting di provinsi Roma di wilayah Asia karena memiliki pelabuhan sebagai pusat ekspor kebutuhan pasar dan bagi pendaratan penumpang kapal laut dari Roma. Kota ini sungguh indah, ramai, terkenal dengan gedung teaternya, tempat permandiannya, pasar-pasarnya, perpustakaannya, bahkan jalan-jalan yang diperkeras dengan batu kualang. Luar biasa. Kuil yang ada di sana menjadikan kota ini termasyhur. Ada salah satu tempat di kota ini yang pada mulanya dikeramatkan untuk orang-orang dapat beribadah kepada berhala pesuburan seperti Anatolia, Artemis, atau Diana. Dan kemudian hari Yustianus sang pemimpin membangun sebuah rumah ibadah atau gedung gereja yang dikhususkan bagi Rasul Yohanes. Nah, namun pada waktu Persia menguasai Efesus, gedung gereja itu diganti dengan sebuah masjid Persia. Gambaran dan latar belakang itu memperlihatkan kehidupan masyarakat Efesus yang bergelut dengan persoalan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan agama. Dan menghadapi masyarakat beragam karakter dengan budaya seperti ini memang tidak mudah. Banyak sekali benturan individu, benturan kelompok terjadi. Kepentingan-kepentingan atas dasar tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan, termasuk ajaran-ajaran baru yang menaruh perhatian, sungguh banyak terjadi. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melihat beberapa penjelasan sehubungan dengan keadaan yang seperti itu di Efesus untuk Paulus memberikan banyak masukan. Dan kita bisa melihat dimulai dari ayat 1 sampai dengan 7. Di sini diberitakan bagaimana Paulus yang dipenjarakan oleh pemerintahan Roma atas laporan pemuka agama Yahudi di Yerusalem merasa terancam. Para pemuka agama ini merasa terancam oleh pengajaran Paulus tentang Kristus yang adalah Mesias. Paulus dipandang sebagai pengkhianat, sekalipun dia sebagai warga negara Roma. Sekalipun dia sebagai warga negara Roma, tapi dia juga adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin, pernah aktif sebagai anggota Farisi. Dan menarik bahwa Paulus menghadapi ancaman itu dengan teguh. Dia teguh pada keyakinannya bahwa ia telah menerima wahyu untuk memberitakan rahasia kasih karunia, damai sejahtera dari Allah yang bukan cuma untuk orang Yahudi. Kalau kita lihat catatannya, dia katakan
yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi orang-orang bukan Yahudi pun mendapatkan rahasia kasih karunia ini, dan itu dicatatkan secara khusus oleh Rasul Paulus, sehingga keselamatan, rahasia kasih karunia, keselamatan dari Allah sekali lagi bukan cuma untuk orang Yahudi, tetapi juga buat orang-orang non-Yahudi, bahkan bagi seluruh umat manusia. Nah, oleh pemberitaan Injil inilah semua orang kiranya menjadi ahli waris janji Allah seperti yang telah diberitakan oleh Yesus. Pedoman Paulus menyatukan mereka yang berbeda itu adalah Kristus Yesus. Kristus Yesus sebagai hikmat Allah ketika Allah memanggil dan mengutusnya untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan Paulus terhisap di dalamnya. Paulus mengakui Allah lah yang mengungkapkan kasih karunia itu kepada dirinya, dan kini di dalam pelayanannya ia menganggap dirinya hanya sebagai penyebar, dirinya hanya sebagai saluran dari kasih karunia Allah itu. Oleh anugerah Allah yang cuma-cuma itu, ia telah menjadi pelayan Allah. Dan menghadapi dakwaan, Paulus tetap berdiri dengan tegak sambil memandang diri sebagai orang yang menanggung beban demi Kristus. Lalu kita lihat ayat 8 sampai dengan 13. Dalam kondisi sebagai pelayan Kristus yang dipercayakan, dan gereja adalah tempat untuk dia memberitakan kasih karunia dari Kristus, Paulus dia tetap rendah hati. Dia menganggap dirinya sebagai yang paling hina. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Dia merasa orang yang paling hina, menganggap dirinya sebagai yang paling hina di antara orang-orang kudus, di mana dia terhisap melayani Injil sebagai kekayaan yang tidak mampu diselami oleh pikiran manusia dan diberitakan kepada mereka. Nampak sekali pendirian Paulus bahwa tanpa pertolongan Kristus dia tidak akan mampu melakukan pekerjaan Allah. Karena itu terpujilah Allah yang telah memilihnya memberitakan Injil Kristus, menyingkapkan rahasia rencananya yang sejak dahulu tersembunyi. Menurut Paulus, jemaat di bumi kini dan di sini adalah saksi dari rahasia yang dibukakan. Oleh penyingkapan rahasia itu, kuasa-kuasa akan terkejut bahwa ternyata Allah dalam Kristus telah menentukan keselamatan semesta alam bagi seluruh umat manusia dan lingkungannya. Ini mengakhiri pemerintahan jahat atas hidup manusia di bumi. Dan pada akhirnya Paulus meminta jemaat jangan tawar hati, jangan kecewa oleh pemenjaraan yang dialami olehnya, karena penderitaan yang dia tanggung adalah demi kebaikan jemaat dan demi kemuliaan Kristus. Itu yang terdapat dalam ayat 13. Dia katakan, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang sudah kita baca dan kita renungkan sehubungan dengan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 pasal 3 ini, apa yang kiranya Tuhan mau untuk kita pelajari, kita lakukan dalam hidup beriman kita saat ini juga di sini? Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah keberanian. Karena
karena kesadaran telah dipilih oleh Kristus. Di tengah masyarakat dengan segala persoalan yang ada di dalamnya, kita hadir untuk memberitakan damai sejahtera Allah. Ini harus diterima bahwa kita tidak luput dari kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan, sekalipun kita sedang memberitakan tentang damai sejahtera Allah. Bahwa apa yang dialami oleh Paulus waktu itu di sana, dihina, dimusuhi, dicaci maki, mengalami tekanan, mengalami diskriminasi, bahkan sampai di penjara pun, kadang ini harus kita terima sebagai bagian yang bukan cuma untuk dialami oleh Paulus, tetapi mungkin saja itu yang harus kita terima saat ini di sini. Kalau seringkali kita mengalami ketidakadilan, di mana segala karya kita tidak diperhitungkan, seringkali kita mengalami bahwa kehadiran kita, kebersamaan kita dalam kemanusiaan dengan sesama kita, acap kali kita harus mengalami bahwa cara hidup Kristiani kita banyak kali menuntut apa yang menjadi penghargaan, apa yang harusnya menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, seperti yang diteladankan oleh Paulus, harus juga ada di tengah-tengah ketidakadilan, di tengah-tengah situasi yang justru kita anggap kita sedang mengalami, kita sedang diperhadapkan dengan kejahatan. Saudara, Paulus meneladankan sebuah hidup berkemenangan, yaitu hidup yang dipersembahkan bagi Kristus. Segala keberhasilan dalam hidupnya bukanlah karena kehebatannya, tetapi karya Kristus semata. Kenapa? Karena dia adalah pelayan dan alat di tangan Tuhan. Oleh sebab itu, kalaupun kita harus mengalami hal-hal menderita seperti yang dialami oleh Paulus, mari kita menikmatinya, mengalaminya di dalam sukacita karena ada kemuliaan Tuhan di dalamnya. Sehingga kita akan selalu siap, bahkan berani menghadapi setiap bentuk, bahkan hasil pelayanan yang ada, yang kita lakukan bersama dengan Tuhan, seperti Paulus yang telah dipilih oleh Kristus dan menikmati kesadaran untuk berani melayani dan bersaksi baginya. Itu hal yang pertama, berani karena kesadaran kita telah dipilih oleh Kristus. Lalu hal yang kedua, bagaimana menjalani hidup di tengah kondisi masyarakat yang berbeda seperti saat ini yang kita alami. Banyak hal berbeda yang kita alami satu dengan yang lainnya di dalam kebersamaan kita. Saudara, belajar dari apa yang kita baca, kita renungkan dari firman Tuhan pagi ini, orang Yahudi itu selalu membanggakan dirinya lebih mulia dari semua orang yang bukan Yahudi. Keselamatan manusia dikerjakan oleh Allah hanya bagi mereka. Kenapa? Karena mereka bangsa pilihan. Allah hanya memilih mereka bagi maksud penyelamatannya, tidak bagi bangsa-bangsa lain menurut pemahaman mereka. Dan kemudian pemahaman ini ditentang oleh Paulus, dan kemudian dia catatkan juga melalui yang kita baca pagi hari ini. Keselamatan itu sifatnya universal, bukan cuma untuk Israel, dikerjakan oleh Allah untuk semua orang. Nah, meski demikian,
Paulus yang menyadari dirinya sebagai seorang hamba, dia dapat menghadapi, dia dapat menjelaskan kebenaran itu dengan kerendahan hatinya. Yang untuk itu lalu dia mengalami risiko, yaitu dimasukkan ke dalam penjara. Hal-hal yang seperti ini juga sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan mungkin di antara saudara ada yang pernah mengalaminya secara langsung. Agama atau keyakinan sering dijadikan alat pemisah individu demi individu dalam masyarakat, seperti tembok pemisah yang dibangun oleh orang-orang Yahudi terhadap orang-orang bukan Yahudi. Dalam kebencian dan konflik antar umat, biasanya memperlihatkan kelompok mayoritas mendominasi, memenangkan pertarungan atas kaum minoritas. Dan ini juga yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel di sana, juga kita saat ini di sini. Tidak cukup menghadapinya dengan kesabaran, tetapi juga dibutuhkan pemahaman, sehingga dalam praktek mengartikan pendamaian Allah seperti Rasul Paulus berdasarkan kasih karunia Kristus baginya, itu kiranya menjadi bagian, menjadi berkat bagi kita. Paulus dia tidak menyalahkan pemerintah yang memenjarakannya. Paulus melihat ini sebagai bagian dari apa yang harus dia terima karena Kristus. Itu artinya kasih Kristus juga harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita saat bersesama. Artinya kasih Kristus itu harus kita nyatakan di dalam kehidupan bersesama kita, baik dalam waktu damai maupun dalam kondisi-kondisi yang terasa menyesalkan. Jika kita memilih berkonflik, berarti kita tidak taat pada Kristus. Kita menjadi sama dengan orang-orang yang tidak menerima Kristus. Ini bukan cuma sekedar mengambil sikap rendah hati, tetapi bagaimana kita melakukannya karena kita menaati hukum Kristus. Di sini kita akan menjadi alat di tangan Kristus menghadirkan damai sejahteranya bagi semua orang. Ini tidak mudah. Ini sesuatu yang amat sulit. Pemahaman ini sepertinya dilematis. Tapi itulah tanggung jawab kita untuk kita terus lakukan dalam hal kita menghadirkan damai sejahtera Allah di bumi ciptaannya. Lalu hal yang ketiga, ini yang terakhir. Apa yang kita pelajari hari ini? Sekaligus dalam kita bersiap memperingati kembali hari ulang tahun RI yang ke-75 tahun. Memang masih minggu depan, hari Senin. Belajar, mari kita belajar untuk hidup yang merdeka, merdeka yang sesungguhnya, merdeka seperti yang dialami oleh Paulus. Sekalipun dia di dalam penjara, tapi dia mengalami kemerdekaan karena Kristus telah memerdekakannya. Kemerdekaan atau merdeka untuk bersama, merdeka untuk bersedia bersesama, itu yang patut untuk kita pahami. Kita tidak menjadi orang Kristen tetapi yang eksklusif, itu belum merdeka. Tapi bagaimana kita merdeka untuk bersedia bersesama, merdeka untuk bersama-sama, merdeka untuk menjadi sama. Ini memang agak sulit untuk kita pahami, bahwa kita sama-sama boleh mengalami keselamatan karena Yesus Tuhan. Mari kita menyadari diri kita sebagai yang telah menerima anugerah Allah, menerima anugerah ilahi. Karena itu dalam terang anugerah ilahi itu, di bawah anugerah ilahi itu, kita siap, kita sedia menerima orang lain dalam kebinekaan,
Tritunggal Eka. Kita siap, orang Kristen harus siap hadir jadi saksi yang menyaksikan dan mempraktekkan akan Yesus yang menerima semua orang untuk menerima keselamatan, untuk menerima firman yang telah Dia sampaikan, untuk menerima di dalam kekekalan. Apa yang telah disampaikan oleh Kristus, diterima oleh Paulus, itu kiranya kita juga siap sebagai orang Kristen, orang percaya, masuk dan hadir jadi saksi dari apa yang telah kita terima dari Yesus. Sehingga sekali lagi, keragaman adalah anugerah ilahi. Itu yang harus kita terima. Jangan kita tolak keragaman itu, karena hanya satu yang telah menciptakannya, yaitu Allah di dalam Yesus, yang sangat diharapkan semua orang dalam keragaman mengenal Dia, percaya kepadanya untuk memperoleh hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala tempat di sepanjang abad. Kembali kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berucap demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Kita sampaikan syafaat dan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur Engkau telah panggil kami, Engkau telah pilih kami menjadi orang-orang yang diselamatkan. Itu di luar kemampuan kami untuk dapat menjangkau dan memahami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami peroleh. Kuatkan kami untuk terus menyadari bahwa atas dasar kasih karunia-Mu semata
kami dapat hidup sebagai orang-orang percaya di saat ini yang bertugas untuk melayani, untuk menyaksikan siapa Engkau kepada orang-orang yang ada di luar kami, yang mungkin sampai saat ini belum mengenal Engkau secara pribadi dan mempercayai Engkau sebagai Tuhan. Kiranya Tuhan akan tolong kami dengan kekuatan firman-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Izinkan kami untuk pergi menjadi alat kesaksian di dalam kehidupan orang di luar yang masih belum mempercayai Engkau. Pakai kami menjadi alat di tangan-Mu, sehingga banyak orang yang boleh kenal Engkau lalu percaya kepadamu dan diselamatkan. Terima kasih ketika Engkau juga sudah mengampuni dosa kami. Izinkan kami memiliki lagi hidup yang baru di dalam Engkau. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Engkau sudah anugerahkan. Terima kasih untuk hidup baru yang sudah Engkau berikan. Pada kesempatan pagi ini kami juga mau berdoa, biar Engkau memberkati seluruh umat-Mu di muka bumi ini, orang-orang yang Engkau bentuk dengan tangan-Mu sendiri. Engkau berikan nafas hidup ke dalam diri mereka masing-masing. Kiranya Engkau yang akan menolong sehingga setiap orang boleh kenal akan Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk wabah yang saat ini sedang merajalela di seantero muka bumi ini. Biar Tuhan akan tolong supaya virus corona itu dengan kekuatan kuasa dapat dilenyapkan dari muka bumi ini. Kami hanya memohon kepadamu, sebab Engkaulah pertolongan kami. Bagimu tidak ada yang mustahil, dan karena itu kami mengucap syukur, karena kami tahu satu saat Tuhan kami akan bebas dari virus corona. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapak Presiden Jokowi bersama dengan semua aparat yang bekerja untuk melayani Engkau melalui Indonesia, bangsa dan negara kami. Engkau urapi mereka Tuhan, Engkau beri mereka hikmat bijaksana, beri mereka kemampuan untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Beri mereka kerendahan hati sehingga mereka hanya mengandalkan Engkau di dalam pelayanan dan kepemimpinan mereka. Kami mohon, berikanlah Indonesia rahmat-Mu, kasih karunia-Mu, juga melalui para hamba-Mu yang telah Engkau pilih menjadi pemimpin negeri kami. Urapi mereka, kuatkan, sehatkan mereka. Kalau mereka saat ini ada di dalam pergumulan, di tengah-tengah persoalan yang begitu banyak, kuatkan mereka Tuhan. Arahkan hati mereka hanya kepadamu, sehingga mereka boleh mendapatkan hal-hal yang lebih dari yang dapat mereka bayangkan dan pikirkan, untuk mereka dengan bijak, dengan pertolongan memimpin negeri ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap daerah di Indonesia ini, biar Engkau yang akan menolong, memberkati, Engkau yang membuka jalan untuk setiap masalah yang ada di dalamnya, dan Engkau yang akan memberkati sehingga seluruh daerah Indonesia yang diberkati oleh Tuhan menghasilkan orang-orang yang penuh rasa syukur atas segala berkat yang Engkau anugerahkan di setiap jejak kaki yang mereka jejakkan di negeri ini. Kami juga mau berdoa, pakai Indonesia jadi alat berkat bagi semua bangsa yang ada di sekitar. Urapi, jamah setiap rakyat Indonesia, sehingga kami boleh mengenal Engkau dan melakukan apa yang Engkau mau. Kami mengucap syukur untuk semua gereja di seluruh muka bumi, juga gereja-gereja yang ada di Indonesia, termasuk GPIB yang ada di dalam. Mohon berkat-Mu, hikmat daripada-Mu untuk pemimpin gereja kami. Biar Engkau berkati para hamba-Mu yang ada di majelis sinode, sehingga mereka sebagai abdi dapat melaksanakan segenap tugas seperti yang Engkau mau. Berkati
menjadi alat pelayanan yang berkenan di hadapan. Berkatilah juga seluruh jemaat yang ada di Indonesia ini. Biar Engkau berkati seluruh jemaat GPIB. Engkau kuatkan, Engkau sehatkan, Engkau berkati seluruh warga. Dan kami mohon biar Tuhan Engkau juga memberkati akan Pak Masih sebagai salah satu jemaat GPIB. Engkau berkati jemaat ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala perlindungan-Mu, pertolongan-Mu yang begitu nyata juga di masa pandemi yang saat ini kami alami. Tuhan Yesus, kami juga mohon berkat-Mu untuk seluruh warga jemaat. Satukan kami walaupun kami masih terpisah di rumah kami masing-masing. Kami belum bisa berkumpul dalam kebersamaan secara utuh. Biar Tuhan berkenan untuk menolong seluruh warga jemaat, sehingga kami tetap dilindungi dari segala kuasa jahat. Kami tetap ada di dalam kekuatan kesehatan yang datangnya hanya daripada-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua orang yang sedang ada dalam keadaan lemah tubuh, sakit. Tuhan yang akan tolong. Engkau juga yang akan memberikan kekuatan, kesehatan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Engkau berikanlah sukacita, damai sejahtera bagi setiap pribadi dan keluarga, sehingga seluruh warga jemaat ada di dalam cinta, kasih sayang, dan berkat daripada. Kami juga mohon, berikanlah berkat untuk memenuhi semua kebutuhan dari setiap pribadi dan keluarga. Kami mau berdoa, ada begitu banyak warga jemaat yang tidak dapat bekerja, yang tidak dapat sekolah, yang tidak dapat melakukan hal-hal seperti biasanya di luar corona. Tuhan, tolonglah sehingga mereka semua ada di dalam sukacita menjalani setiap kegiatan mereka, baik di rumah maupun ketika mereka harus keluar dari rumah untuk cepat-cepat kembali lagi ke dalam rumah masing-masing. Berkatilah, kuatkan, sehatkan, penuhi semua kebutuhan, sehingga kami menjadi umat yang amat bersyukur, tahu bersyukur, lalu tahu berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami mau berdoa pada kesempatan ini sekaligus mensyukuri bahwa pembinaan untuk PHMJ yang baru sudah terlaksana. Dalam kerinduan untuk perkenalan PHMJ yang baru, Tuhan juga yang akan tolong. Demikian juga untuk pelekat-pelekat, Tuhan yang akan memberkati dengan setiap bentuk pembinaan yang harus mereka jalani, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka sebagai pengurus pelekat, mulai dari PA sampai PKLU, semuanya dengan baik, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami juga berencana jika Tuhan berkenan ada presbiter yang baru yang akan menambah kekurangan presbiter yang sudah ada. Engkau kiranya juga yang akan menolong sehingga segala sesuatunya dapat terjadi dengan segala baik. Nama Tuhan dipermuliakan, jemaat Pak Masih keberkatan di dalam Tuhan. Ini syukur hati kami. Ada banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu, namun kami mengucap syukur. Kami punya Allah yang besar, Allahu Akbar, Yesus namanya, yang akan menyempurnakan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang
Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat pesan Alkitab dari Mazmur 20 ayat 4 yang menyatakan, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kidung Jemaat 287A bait 1 dan 2 sekarang beri syukur. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas baik ibadah minggu, gereja, dan rumah-rumah mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Paskaina Risteru Suripati, organis Kantoria Multimedia dalam ibadah minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari. Jadilah saksi bagi Tuhan berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Yesus Tuhan. Terimalah berkat daripada-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kalau dunia lenyap atau bumi pun tak lagi berputar, Kau akan tetap ada, berjaya dan berkuasa selamanya. Yeah. Dan jika kau berdiri di sisiku, siapa yang ku akan takut? Gadamu dan tongkatmu, itu yang menemani setiap langkahku. Kau gembala